Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya berharap dan berdoa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tuliskan salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar, sambil kita ucapkan bersama-sama, semoga apa yang kita lakukan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebahagiaan yang paling diimpikan oleh manusia selain dicintai oleh penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai cara dan upaya dilakukan agar bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dalam ibadah, aktivitas, bahkan hendak tidur pun kita selalu ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut kita lakukan semata-mata untuk bisa mendapatkan perhatian dari Allah, karena keutamaan ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan mendapatkan kenikmatan di dunia, terlebih lagi kenikmatan ketika kita di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia menyeru Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyuruh penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penduduk bumi. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku yang dirahmati Allah, lalu apa ciri-cirinya kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, dibukanya pintu amal soleh sebelum kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan ia beramal. Dikatakan, apakah dijadikan beramal itu? Beliau bersabda, Allah bukakan untuknya amal soleh sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah akan menjadikan hambanya tersebut beramal soleh sebelum wafatnya, dan menjadikan hamba tersebut senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kesalahannya dalam setiap nafasnya, sehingga ketika hamba yang dikehendaki Allah tersebut meninggal dunia, maka ia meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan diampuni segala dosa-dosanya yang dikerjakan semasa hidupnya di dunia. Sungguh sangatlah beruntung seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kemudian yang kedua, dipercepat sanksinya di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan segerakan sanksinya untuknya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, Allah akan membiarkan dosanya di dunia sampai Allah membalasnya di hari kiamat. Meski salah satu tanda seseorang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dipercepat sanksinya di dunia,
Kita tidak dianjurkan untuk meminta kepada Allah agar dipercepat sanksi kita di dunia, karena belum tentu kita akan sanggup untuk menghadapinya. Ada sebuah kisah menarik yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Dikisahkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang laki-laki muslim yang sedang sakit parah sampai kurus dan lemah seperti seekor burung kecil. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah kamu pernah berdoa ataupun memohon sesuatu kepada Allah?" Sahabat tersebut menjawab, "Ya, saya pernah berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, apa yang Engkau siksakan kepadaku di akhirat kelak, maka segerakanlah siksa tersebut di dunia." Mendengar pengakuan itu, Rasulullah SAW pun berkata, "Subhanallah, mengapa kamu berdoa seperti itu? Tentu kamu tidak akan tahan. Mengapa kamu tidak berdoa, ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa neraka." Lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk sahabat tersebut, dan akhirnya Allah pun menyembuhkannya. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mungkin dari kisah tersebut kita sudah ada sedikit gambaran bahwa siksa akhirat sangatlah berat. Untuk itu, kita tidak dianjurkan untuk meminta sanksi siksaan tersebut semasa kita masih hidup di dunia. Akan tetapi, kita sangat dianjurkan untuk terus dan selalu berdoa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Semoga kita semuanya bisa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, diberikan ujian. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya musibah." Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah tidak selalu berkaitan dengan azab Allah yang ditimpakan kepada kita. Akan tetapi, musibah sebenarnya adalah ujian bagi seorang hamba untuk menguji tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Setiap cobaan yang dihadapi umatnya itu untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajatnya." Begitu juga dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Dalam ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa semua ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapapun yang berserah diri ketika mendapat ujian dari Allah, maka Allah akan memberinya petunjuk kepada hati orang yang sedang diuji, supaya mendapatkan kebaikan dari setiap ujian tersebut. Untuk itu, apabila kita sedang diuji dengan pangkat atau jabatan, rendah hatilah atau tawadu, supaya kita terhindar dari kesombongan. Apabila kita sedang diuji dengan rezeki atau harta kekayaan, hendaknya kita semakin rajin untuk bersedekah dan membantu orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Dan apabila kita sedang diuji dengan umur panjang, maka hendaknya kita gunakan sisa umur tersebut untuk selalu berbuat kebaikan, memperbaiki amal perbuatan, dan terus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan cara seperti itu kita bisa menjadi manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, diberikan kesabaran. Dalam hal ini pun Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti yang kita tahu, kesabaran dalam keimanan bagaikan kepala dengan badan, yang artinya keduanya saling melengkapi.
Begitu juga dengan iman seseorang. Iman tidak akan hidup dalam diri kita kalau tanpa diiringi dengan kesabaran. Untuk bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, iman dan kesabaran sangatlah diperlukan. Karena iblis dan para tentaranya tak akan pernah diam untuk menyesatkan umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita semuanya berdoa, semoga kita semua bisa menjadi salah satu di antara hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima, difaqihkan dalam urusan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan faqihkan ia dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud difaqihkan adalah pemahaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba sehingga ia mendapatkan pemahaman yang lurus terhadap Al-Qur'an dan hadis. Kefakihan ini bersumber dari kebenaran hati dan akidah yang sahih. Karena saat hati dipenuhi dengan hawa nafsu, maka orang tersebut tidak akan memahami Al-Quran dan hadis dengan benar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.